tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang Kependudukan dan dinamika penduduk. Oke. Ini ada. Nah, tentang kependudukan itu namanya demografi. Demografi adalah ilmu pengetahuan yang mengumpulkan serta menyelidiki catatan-catatan dan statistik penduduk yang untuk mengetahui segala sesuatu berhubungan dengan perkembangan, kepadatan, kematian, kelahiran, perpindahan, serta penyebaran penduduk. Jadi kalau ada sensus penduduk itu bisa dimasukin ke demografi. Selanjutnya ada asal-usul kata demografi. Kata demografi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata demos yang artinya penduduk, grafein yang artinya menggambar atau penulis. Demografi berarti tulisan atau karangan tentang rakyat atau penduduk. Coba Penti. Masa nih. Bapak demografi John Brown menganalisis data kelahiran dan kematian yang diperoleh dari catatan kematian yang setiap minggu diterbitkan oleh petugas gereja. Selanjutnya, ini masih tentang teori-teori tentang demografi ya. Nih, coba Penti. Ini bukan ya? Nggak usah deh, ini tentang angka. Nah, ini bisa dilihat nih angkanya. Distribusi penduduk dunia, peringkat 10 besar negara-negara. Yang pertama ada RRC, Republik Rakyat Cina. Yang kedua ada India. Lalu ada Amerika Serikat. Indonesia di posisi keempat. Lalu ada Brazil, Pakistan, Nigeria, Bangladesh, Rusia, dan Jepang. Nah, ini coba tadi bilang. Sensus penduduk. Definisi sensus berasal dari bahasa Yunani yaitu Senser atau yaitu menghitung atau menaksir. Sensus adalah suatu keseluruhan usaha dari pengumpulan, penyusunan, pengolahan, dan penerbitan dari keterangan-keterangan yang bersifat demografis, ekonomis, dan sosial dari seluruh penduduk suatu negara atau daerah teritorial tertentu pada suatu waktu tertentu atau jangka waktu yang pendek. Selanjutnya coba Siva. Registrasi adalah catatan secara kontinu terus-menerus yang dilakukan oleh dinas terkait terhadap penduduk suatu wilayah administrasi. Survei merupakan pencacahan penduduk. Metode dengan cara mengambil contoh daerah jadi pencacahan penduduk. Metode survei tidak dilakukan di seluruh wilayah negara, melainkan hanya pada daerah-daerah tertentu. Nah, ini jenis sensus ada 3. Secara garis besar ada sensus penduduk, sensus perumahan, sensus pertanian atau industri. Lalu metode sensus itu ada metode householder atau rumah tangga, yaitu setiap rumah tangga diserahi oleh petugas sensus suatu daftar untuk diisi oleh kepala rumah tangga itu sendiri. Lalu ada metode canvasser, yaitu cara pencacahan di mana petugas sensuslah yang mengisi daftar pencacahan sesuai dengan jawaban yang diperoleh dari tiap penduduk. Kegunaan sensus yang pertama, mengetahui jumlah penduduk seluruhnya, mengetahui bagaimana keadaan penyebaran penduduk hingga dapat diketahui daerah mana yang masih kosong, mengetahui keadaan penduduk suatu kota, penyebaran penduduknya, mengetahui akibat perpindahan penduduknya, serta mengetahui akibat perpindahan penduduk dari daerah satu ke daerah lain, mengetahui pertambahan penduduk, mengetahui susunan penduduk berdasarkan mata pencaharian agar diketahui struktur perekonomiannya, mengetahui golongan penduduk menurut jenis kelamin dan umur, mengetahui berapa banyak kesempatan kerja setiap tahunnya yang harus disediakan. Ada yang baca? Coba. Komposisi penduduk. Definisi
Seks rati merupakan angka perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah. Penyajian data mengenai seks rasio dapat ditampilkan secara umum atau tanpa melihat kelompok umur, atau juga dapat didasarkan kelompok umur tertentu. Nah, ini definisi piramida penduduk. Piramida penduduk adalah grafik susunan penduduk menurut umur dan jenis kelamin pada saat tertentu yang berbentuk piramida. Golongan umur dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan muda 0 sampai 14 tahun, golongan dewasa 15 sampai 64 tahun, golongan tua umur 65 tahun ke atas. Udah sih Pak. Kelihatan nggak? Perkenalkan. Jenis piramida penduduk. Jenis piramida penduduk. Piramida penduduk muda menggambarkan jumlah penduduk muda lebih besar daripada jumlah penduduk tua, sehingga menggambarkan mengerucut bentuk kukusan. Contoh piramida penduduk negara Indonesia. 2. Piramida penduduk sedang atau stasioner. Piramida penduduk ini menggambarkan jumlah penduduk muda seimbang dengan jumlah penduduk tua, sehingga menggambarkan seperti kotak biasanya atau mendekati kotak. Contoh Swedia. Yang ketiga, piramida penduduk tua. Piramida penduduk tua menggambarkan jumlah penduduk tua lebih besar daripada jumlah penduduk muda, sehingga menggambarkan seperti kukusan terbalik. Dalam negara yang mengalami piramida ini terjadi penurunan jumlah penduduk. Contoh Amerika Serikat. Nah, selanjutnya ada kegunaan piramida penduduk. Mengetahui maju mundur jumlah penduduk suatu negara, mengetahui perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan yang dapat dipakai untuk mengetahui jumlah tenaga kerja yang tersedia, sebagai perbandingan jumlah golongan muda, dewasa, dan tua untuk mengetahui jumlah tenaga produktif. Nah, yang terakhir, digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara, apakah tergolongan negara maju atau negara yang sedang berkembang. Negara Indonesia itu termasuk kepada negara yang sedang berkembang. Lalu ada dependensi rasio, merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependensi rasio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Persentase dependensi rasio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif.